Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Harapan Patri kalian seger semuanya, kalian sehat semua. Hari ini ketemu yang kedua. Kalau kemarin ketemu yang pertama, kita baru ngobrol-ngobrol tentang materi kita, tentang kuliah kita selama 16 pertemuan itu, apa target-targetnya di pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16. Kemarin kita baru ngobrol tentang target utamanya. Apa sih yang akan kita capai di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini? Fondasi-fondasi dasarnya kita sudah obrolkan. Dan hari ini kita akan mulai bicara, kita akan mulai ngobrol tentang materi-materi yang arahnya untuk merealisasikan target-target yang sudah kita sepakati. Oke? Baik. Untuk yang sederhana dulu, materi kuliah kita adalah pengantar ilmu ekonomi. Jadi, untuk memberikan fondasi kuat pada kalian untuk belajar tentang hal-hal yang kaitannya dengan ekonomi ke depan. Nah, hari ini ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama tentang ekonomi itu sendiri, baik dilihat dari pengertian dan nanti fungsinya apa sih yang kita bahas selama ini. Oke, dari yang pertama, ekonomi. Kalau dari bahasa kemarin sudah kita bincangkan, yang hari ini saya ingin menyampaikan pada kalian bahwa ekonomi itu hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Masih ingat kemarin pada saat kita bicara tentang kebutuhan, tentang keinginan, dan di situ muncul yang namanya keinginan yang tidak bisa terpenuhi karena sumber daya kita terbatas, yaitu biaya peluang. Nah, pada hari ini apa upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi kebutuhan yang tidak terbatas, tapi sumber daya kita ini terbatas? Apa yang harus kita lakukan? Kegiatan-kegiatan apa yang harus kita laksanakan? Yang pertama adalah produksi, distribusi, konsumsi. Produksi, upaya kita bagaimana untuk mengadakan yang berupa barang maupun jasa. Kemudian distribusi, upaya kita untuk menyalurkan barang dan jasa yang sudah kita buat sampai kepada konsumen. Kemudian konsumsi, itu pihak-pihak yang memanfaatkan produk, barang, dan jasa yang sudah kita buat. Kemudian fungsi ekonomi ini meliputi pengaturan pengelolaan sumber daya, mendorong kegiatan produksi untuk menciptakan barang dan jasa. Kemudian mengkoordinasikan distribusi agar barang sampai ke konsumen dan memfasilitasi konsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Ini teorinya seperti itu. Tapi sebetulnya ini setiap saat, setiap hari sudah teman-teman lakukan. Tapi ini kebetulan yang menjadi peserta kuliah saat ini adalah orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah banyak makan asam dan garam, tapi banyak asamnya atau banyak garamnya ya. Kalau banyak asamnya kecut, kalau banyak garamnya pasti asin. Nah, pada kesempatan ini, teman-teman sekalian, ayo kita berpikir, ayo kita mencoba melihat apa yang sudah kita lakukan selama ini yang kaitannya dengan ekonomi ini. Karena target ke depan kalau kita bicara ekonomi adalah sebuah upaya bagaimana untuk memanage diri kita supaya target-target dalam hal ekonomi itu bisa tercapai semuanya. Ada satu hal yang penting teman-teman sekalian yang perlu kami sampaikan pada panjenengan semuanya, dan ini merupakan teori praktis ya. Teori praktis yang teman-teman semuanya sudah alami setiap hari. Karena panjenengan sudah
posisinya sebagai orang yang sudah bekerja, posisinya bahkan sudah banyak yang punya keluarga, panjenengan bisa membandingkan nantinya antara teori dengan praktek yang panjenengan lakukan sehari-hari. Untuk prakteknya, panjenengan sudah melakukan poin-poin penting. Kalau kita tarik ke belakang, poin pentingnya adalah tentang bagaimana memenuhi kebutuhan. Tapi tolong diingat, kebutuhan yang panjenengan miliki ini sangat dipengaruhi oleh keinginan. Sebetulnya kalau kebutuhan itu bisa diatur, yang tidak bisa diatur itu adalah keinginan. Sehingga kebutuhan yang ditumpangi keinginan itu sama sekali tidak terbatas. Sedangkan sumber daya yang kita miliki sangat terbatas. Artinya kalau situasinya seperti ini, panjenengan harus pinter-pinter bagaimana memanage situasi sehingga keterbatasan itu bisa disiasati sehingga kebutuhan-kebutuhan yang panjenengan miliki ini bisa terpenuhi. Tapi dengan sebuah catatan bagaimana panjenengan bisa membuat skala prioritas. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan dan tidak melihat prioritas mana yang harus dipenuhi lebih dahulu, ini biasanya akan terjadi sebuah kekacauan. Nah, pada kesempatan ini Pak Ti juga ingin sedikit menambah selain apa yang tadi sudah kita sampaikan. Pengertian ekonomi ada beberapa tinjauan nanti dari sisi sosial. Ekonomi ini merupakan ilmu sosial yang mengkaji perilaku manusia terkait pengelolaan sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal untuk menciptakan kesejahteraan. Titik poinnya adalah untuk menciptakan tenaga kerja, untuk menciptakan kesejahteraan. Nah, untuk menciptakan kesejahteraan ini, bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam dengan baik, tenaga kerja dengan baik, dan modal dengan bijaksana. Kalau ketiga sumber daya ini bisa kita kelola dengan baik, insya Allah kesejahteraan otomatis akan tercipta. Kemudian, ekonomi ini juga fokus pada kebutuhan. Inti dari ekonomi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ini dua hal yang sangat bertolak belakang. Kebutuhannya itu tidak terbatas, tetapi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan itu sangat terbatas. Lah, keterbatasan sumber daya ini tergantung berbagai hal, sifat, waktu, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti ini dibutuhkan sebuah kebijaksanaan untuk menentukan bagaimana supaya sumber daya yang terbatas ini bisa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Artinya sekali lagi kembali ke skala prioritas. Mana yang penting kita penuhi lebih dahulu. Kalau kita kembali kepada kebutuhan dasar manusia itu adalah pangan, sandang, baru papan. Kalau kita sudah bisa makan, baru berpikir tentang sandang. Kalau kita sudah bisa berpakaian, baru berpikir tentang papan. Tetapi ini, situasi ini adalah dasar sekali. Saya kira untuk orang Indonesia hampir semuanya kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi. Tapi yang menjadi masalah adalah keinginan tadi. Sudah bisa makan, sebetulnya yang penting kan memenuhi standar. Tapi sekarang makanan apa yang tidak ada? Pilihannya banyak sekali. Lah ini kan menggoda keinginan. Sandang, sebetulnya kalau sudah auratnya tertutup cukup. Tetapi sekarang pilihannya banyak sekali. Sehingga akan menggoda keinginan. Termasuk papan, tempat tinggal, rumah, berbagai tipe sudah disiapkan. Tetapi
tetapi tergoda dengan keinginan yang tidak terbatas tadi. Sekali lagi, bagaimana upaya kita untuk mengendalikan keinginan, yang penting kebutuhan terpenuhi. Kecuali kalau kita punya kemampuan untuk mengendalikan sumber daya yang ada. Semakin banyak kemampuan kita, mungkin keinginan kita akan bisa terpenuhi. Tapi dengan catatan, apabila sumber daya yang kita miliki terbatas, ya hati-hati, harus di-manage sedemikian rupa. Kemudian, ekonomi juga ada mekanismenya. Ekonomi menyangkut proses-proses utama seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi ini penciptakan barang dan jasa, distribusi ini menyalurkan barang dan jasa, dan konsumsi ini penggunaan barang dan jasa. Ini secara lugas sudah jelas semuanya, tapi yang perlu diperhatikan posisi penjenengan. Posisi sekarang ini menjadi produsen, menjadi distributor, ataukah menjadi konsumen, atau ketiga-tiganya. Nah, kalau penjenengan orang yang belajar di bisnis digital, maka berpikir penjenengan tidak hanya menjadi, bukan menjadi konsumen, tetapi pada sisi ini adalah bagaimana kita mendapatkan hasil dari proses ini, dari mekanisme ini. Apakah perannya di produksi, apakah di distribusi. Dua-duanya ini akan menghasilkan, karena yang memanfaatkan adalah konsumen. Nah, kaitannya dengan digitalisasi, proses distribusi sekarang ini sudah sedemikian luar biasa. Maka tolong mari kita tancapkan dasar upaya kita bagaimana untuk sesegera mungkin mendapatkan uang, sesegera mungkin untuk mendapatkan penghasilan. Kalau penjenengan yang sekarang masih bekerja mendapatkan gaji, harus mulai berpikir bagaimana segera merubah arah dari bekerja mendapatkan gaji, harus merubah arah menjadi orang yang mendapatkan badi atau keuntungan. Artinya jangan bekerja di tempat orang, tapi bekerja di tempat milik sendiri, bahkan bisa merekrut tenaga kerja. Yang sebelumnya penjenengan dibayar, nah sekarang berubah menjadi membayar. Kalau dibayar, ini jumlah yang diterima ini terbatas sekali. UMR naiknya menjadi 2 kali lipat, butuh waktu berapa tahun. Tetapi kalau posisi penjenengan itu menjadi juragan atau pengusaha, mungkin hari ini rugi, hari ini nggak dapat keuntungan. Tapi suatu saat penjenengan untung, walaupun sedikit, bahkan mungkin rugi. Tapi periode berikutnya, mungkin 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar, mungkin enggak. Kalau posisi Anda sebagai pengusaha, itu sangat mungkin. Tapi kalau posisinya sebagai karyawan, bekerja di tempat orang, untuk mendapatkan uang 100 juta, itu kemungkinannya kecil, apalagi 1 miliar. Maka ayo, teman-teman yang kuliah di bisnis digital, kita rubah pola berpikir kita. Dari bekerja di tempat orang, menjadi bekerja di tempat sendiri, bahkan mampu merekrut karyawan yang nantinya sebelumnya kalian dibayar, sekarang berubah menjadi membayar. Sehingga penghasilan penjenengan bisa tidak terbatas. Ini poin penting yang perlu kami sampaikan pada semua mahasiswa di bisnis digital itu. Kalau yang sekarang bekerja, silakan teruskan. Tetapi mindsetnya, cara berpikirnya harus segera dirubah. Mungkin di tempat kerja itu sebagai wahana untuk belajar. Ya, sebagai wahana untuk belajar. Sehingga dari belajar itu kemudian jangan lama-lama untuk memulai melakukan yang namanya usaha. Oke. Kemudian saya tambah sedikit untuk fungsi ekonomi, ini sangat luas dan berkaitan dengan bagaimana suatu sistem perekonomian berjalan untuk mencapai tujuan bersama. Pengelolaan sumber daya. Ekonomi menyediakan mekanisme untuk mengelola sumber daya yang terbatas agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Menyediakan mekanisme untuk mengelola sumber daya yang terbatas agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Kemudian fungsi lainnya yaitu mendorong produksi. Sistem ekonomi mendorong kegiatan produksi untuk menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka. Semakin banyak yang melakukan upaya produksi, otomatis barang dan jasa yang dihasilkan semakin banyak, sehingga kebutuhan masyarakat juga semakin banyak yang terpenuhi. Kemudian berikutnya, koordinasi kegiatan. Ekonomi menciptakan sistem untuk mengkoordinasikan aktivitas antara produsen dan konsumen, memungkinkan interaksi dan kerjasama dalam kegiatan ekonomi. Produsen dan konsumen tidak bisa dipisahkan, harus bisa bekerja sama. Dua-duanya berbeda, tapi saling membutuhkan. Memproduksi barang, tapi kalau tidak ada yang membutuhkan, apa artinya? Ada yang membutuhkan, nggak ada yang memproduksi, apa yang akan digunakan? Maka produsen dan konsumen ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mereka saling membutuhkan. Kemudian fungsi yang lainnya dari ekonomi adalah mendukung konsumsi. Ekonomi memungkinkan individu dan masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Terakhir, fungsi ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara fundamental, fungsi ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dengan memastikan sumber daya digunakan secara efisien dan efektif. Hati-hati pada saat kita ngobrol tentang efisien dan efektif. Semakin efisien, diharapkan efektivitas pun semakin oke. Maka pada saat kita melaksanakan upaya untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga, kebutuhan masyarakat, kita harus berpikir bagaimana kita berupaya secara efisien dan efektif. Harapannya, semua kebutuhan kita bisa terpenuhi dan kebutuhan masyarakat secara umum juga akan terpenuhi. Untuk minggu depan kita akan bincang-bincang di pertemuan ketiga tentang materi lanjutan, yaitu ekonomi kan ada dua ya, ada mikro dan ada makro. Nanti kita bahas dulu yang ekonomi mikro. Baik, untuk hari ini saya kira cukup. Terima kasih atas perhatian. Harapan Pak Tri semuanya sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.